teman-teman adik-adik semua gitu ya, saya akan paparkan sebelum masuk ke inti permasalahan, izin saya sampaikan profil holdingnya Triputra Group ya. Jadi Antara Aja ini termasuk menjadi salah satu Triputra Group. Apa itu Triputra Group? Triputra Group itu adalah grup besar ya, yang punya bidang bisnis di agribisnis. Ada Triputra Agro Pesada, ada Kirana Megatara, ada Sumber Pangan NSKRI. Itu hubungannya sama agribisnis. Kemudian di manufacturing itu ada Paku Group, terus kemudian ada Dharma Group. Nah, dulu sebelum di Antara Aja saya di sini, teman-teman adik-adik semua, saya ada di Dharma Group gitu ya. Bidang usaha komponen manufacturing yang supply ke Toyota, ke Daihatsu, ke Honda, ke Astra Honda Motor dan sebagainya. Jadi supply-nya ke ATPM. Kemudian ada juga yang di manufacturing itu Bina Busana Internusa. Dan ada juga Lemindo Group. Untuk mining, pertambangan ada Padang Karunia, itu Integrated Coal Company ya. Dan di trading and services itu ada Daya Group, ada yang macam-macam ya, Daya Group ini yang mulai 2 wheel, 4 wheel dan sebagainya. Dan ada juga Asaren. Nah, Asaren Antara Aja itu adalah anak perusahaan dari Asaren, teman-teman. Dan ada juga bisnis logistik yang lain. Nah, Triputra Group sendiri itu berdiri tahun 98 ya. Dan kalau Antara Aja kapan berdirinya gitu. Nah, Antara Aja itu berdirinya itu baru aja tahun 2019, teman-teman adik-adik semua. Jadi masih sangat baru. Jadi di 2019, tapi kita sekarang sudah punya 600 cabang gitu ya di Indonesia. Dan kurirnya sudah lebih dari 12.000. Terus paketnya sehari sudah lebih dari 700.000, bahkan pernah lebih dari 1 juta. Nah, tadi kan Mbak Ratna sampaikan ya, Bu Lina juga ya. Jadi kalau dibandingin sama Tiki gitu ya, sama JNE yang sudah umurnya udah puluhan tahun gitu ya, kan Antara Aja ini masih muda banget, masih 4 tahun. Tapi kenapa bisa leading sampai menduduki posisi kurang lebih ke-3 sampai ke-4 lah ya, kalau bicara logistik di Indonesia. Kenapa kok bisa cepet gitu? Karena memang tadi kita pakai teknologi. Jadi kita tidak menggunakan cara breakthrough market seperti konvensional logistik gitu ya, yang buka cabang, punya toko, punya kios gitu ya. Kami mungkin kalau teman-teman adik-adik lihat mungkin hampir nggak ada itu kiosnya Antara Aja atau tokonya Antara Aja. Kenapa? Karena kami semua mengandalkan digital. Jadi yang mau kirim paket atau apa ya cukup download aplikasi aja. Sehingga dengan cara seperti itu kami bisa berkembang lebih cepat gitu ya. Nah, hashtag kami itu jadi orang baik pasti bawa happy. Jadi warnanya juga pinky-pinky gitu ya, sehingga semua baju seragam kami juga warnanya magenta. Gitu. Nah, lanjut dalam waktu kurang lebih dari 4 tahun tadi, kita juga sudah punya sister company. Jadi kita tuh bikin ekosistem Antara Aja dari end to end. Yang pertama itu ada warehouse management, gitu ya, warehouse fulfillment. Gitu. Jadi kalau ada e-commerce atau seller gitu ya yang jualannya banyak tapi nggak punya gudang, nggak usah pikirin gudang, gudangnya di tempat kami aja. Dengan sistem digital nanti tiap hari mau dikirim berapa, mau datang barang berapa itu kami yang ngurus semuanya. Sehingga mereka cuma cukup ngurusin penjualan yang masuk ke mereka, yang melakukan pengiriman, yang mendetek stok barang ada berapa, mesti harus diisi berapa lagi, itu bisa dilakukan di titip aja di sini di warehouse management atau warehouse fulfillment. Kemudian kami juga punya sister company yang namanya Fix Aja, karena mostly perkembangan bisnis kami adalah menggunakan digital, maka kami mendirikan Fix Aja yang urusannya adalah untuk repair atau memperbaiki semua peralatan digital, handphone, komputer, mesin yang sifatnya semua digital, elektronik, itu kami bisa perbaiki, gitu ya. Kebayang tuh ya kalau ada 12-15 ribu kurir dan mereka semuanya pakai handphone, kalau ada yang rusak, itu berapa persen pekerjaannya ketunda. Makanya dengan adanya Fix Aja, solusi tadi menjadi lebih mudah gitu. Dan lagi nggak ada kantornya, jadi tinggal download aplikasi aja, nanti kami datang samperin, ngambil, kita servisnya juga bisa pakai CCTV, jadi teman-teman juga bisa lihat, dan kalau sudah selesai, diantar lagi ke rumah pelanggan. Jadi nggak usah repot-repot ngantri di tempatnya gerai servis gitu ya.
Terus yang terakhir adalah SF internasional. Ini cross border ya. Jadi kalau tadi titip aja, fix aja, dan antar aja itu melayani logistik dalam negeri. Kalau SF internasional tuh yang cross border, jadi yang keluar negeri. Sehingga kalau bisa dilihat teman-teman, kalau misalnya ada industri yang membutuhkan logistik end to end gitu ya, dari mulai material di luar negeri, proses di dalam, kemudian distribusi ke ke lokal atau keluar, itu bisa pakai ekosistemnya Antraja gitu, karena end to end kami sudah siapin logistiknya. Itu ya, itu mulai prolog aja dulu terkait bagaimana sih apa Antraja itu gitu. Nah, lanjut sekarang kita masuk ke kondisi dunia usaha. Nah, teman-teman, yang perlu adik ketahui ya, seberapa besar sih tingkat kompetisi saat ini gitu, atau apa sih yang mesti dilakukan gitu ya. Kadang-kadang memang kita tuh terlihatnya yang penting lulus dulu gitu ya. Setelah lulus nanti nyari kerja gampang. Ya memang benar gampang untuk sebagian orang, tapi untuk sebagian orang lagi ya cukup challenging gitu. Nah, supaya kita nggak keliru gitu ya, saya coba kasih beberapa masukan gitu ya, karena kebetulan kami juga tergabung di Asosiasi APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kebetulan saya pegang di DPN ya, pengurus nasional bidang ketenagakerjaan. Nah, ini beberapa kali juga disempati minta pandangan oleh ILO gitu ya, terkait masalah ketenagakerjaan di Indonesia gitu. Nah, coba saya spill sebentar gambarannya kayak gimana gitu ya. Jadi adik-adik, di Indonesia itu ada 6 sektor motor ekonomi gitu ya. Yang pertama itu manufaktur. Manufaktur ini daya serapnya itu sangat tinggi. Lapangan pekerjaannya besar sekali. Ya, tekstil, otomotif, kimia, dan elektronik. Tetapi lately itu sekarang sudah mulai beralih ke automation. Bisa semi automation, bisa fully automation. Ya, yang di otomotif, karena di previous company saya juga tadinya itu benar-benar padat karya gitu ya, tapi karena ternyata ada satu dan lain hal, kami sekarang sebagian sudah mulai beralih ke padat modal, sehingga pekerjaan-pekerjaan level operator tadi mulai digantikan oleh robot. Jadi ya, kalau robot itu kan nggak ada capeknya ya, endurance pekerjaannya steady gitu. Jadi sekarang sebagian besar manufaktur gitu ya, itu sudah mulai beralih ke semi automation atau fully automation untuk di level operationnya, operatornya. Nah, terus yang kedua bidang yang besar itu adalah agribisnis. Ini biasanya ada di daerah-daerah ya, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, seperti yang tadi saya sampaikan, Triputra juga punya agribisnis. Itu juga menyerap banyak sekali tenaga kerja. Di Triputra itu kalau nggak salah itu namanya ada Triputra Agro Persada, itu perkebunan kelapa sawit, itu juga jumlah tenaga kerjanya sangat banyak, puluhan ribu. Gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah pariwisata. Pariwisata ini semua kita udah pada tahu lah, ini kayaknya buat adik-adik zaman sekarang itu enaknya fun banget ya kerja di pariwisata gitu. Karena sambil kerja sambil liburan gitu kesannya. Apalagi pemerintah sekarang sedang menggalakkan potensi pariwisata, jadi ini juga menjadi sektor penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, ya pariwisata. Yang keempat adalah di tenaga kesehatan. Sektor ini sangat booming sejak tahun 2020 ya, sejak ada COVID kemarin. Kemudian sektor kelima adalah ekonomi digital. Nah, di sini nih ya, Antraja itu di sini. Ekosistemnya Antraja itu adanya di sini karena pertumbuhan ekonomi digital yang di akhir-akhir ini sangat tinggi, terutama di masa pandemi kemarin, gitu ya. Maka ini memang jadi lahan baru, terutama buat teman-teman IT, gitu ya, teman-teman IT yang masuk di core-nya. Yang keenam adalah pekerja migran. Kita nggak bahas ya yang pekerja migran. Nah, kalau tadi kita lihat nomor 1 itu manufaktur itu butuh kurang lebih sekitar 575.000 tenaga kerja per tahun. Ini macam-macam ini. Ada teknik kimia, R&D, ahli SAE, dia mungkin kalau di Erlangga juga ada ya teknik lingkungan ya. Ini bisa dipakai di sini. Kemudian agribisnis itu menyerap kurang lebih sekitar 195.800 pekerja per tahun. Sedangkan pariwisata itu menyerap kurang lebih sekitar 3.300. Tenaga kesehatan itu mungkin sekarang juga naik ya, karena ini surveinya kurang lebih sebelum ada pandemi, 6.800-an. Dan di ekonomi digital ini juga pasti melesat, karena ini juga surveinya dilakukan sebelum pandemi, kurang lebih sekitar 5.000-an orang.
Dan pekerja migran lebih dari 200.000 setiap tahun. Nah, gede ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara pekerja migran kan bukan pekerja yang levelnya low level ya, karena sekarang kita diskusi dengan adik-adik. Jadi pekerjaan yang levelnya middle managerial itu juga sudah mulai banyak. Contoh yang kemarin baru diskusi di Abindo itu Jepang. Jepang itu sangat butuh tenaga kerja karena di sana kan orang itu kan cenderung nggak mau menikah ya. Jadi jumlah tenaga kerja muda itu sedikit banget gitu. Jadi mereka harus impor tuh tenaga kerja dari luar supaya industrinya tetap berjalan. Sehingga kalau kita lihat begini, teman-teman adik-adik tuh rasanya potensi itu sangat besar. Tinggal kita bisa masuk atau enggak, gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, kalau jumlah tenaga kerja tadi kan ada berapa? 200.000, 6.000, 5.000 dan sebagainya gitu ya. Nah, jumlah tenaga kerjanya ternyata jauh lebih besar daripada kapasitas yang dibutuhkan. Ini kalau kita lihat tren gitu ya, dari mulai 2015 114 juta orang, 118 juta, dan di 2018 124 juta gitu ya. Nah, per 2021 kemarin itu sudah naik jadi 140 juta. Kebayang ya teman-teman ya. Tadi jumlah pekerjaan yang dibutuhkan cuma ratusan ribu kan ya di slide ini ya, less than 1 million ya. Kurang lebih segitu, tapi jumlah tenaga kerjanya mencapai 140 jutaan orang. Sehingga memang tingkat competitiveness itu menjadi tinggi. Gitu ya adik-adik ya. Jadi sudah mulai kebayang ya sensinya, kalau gitu gue nggak bisa dong asal kuliah doang gitu ya. Terus nanti gue mesti ngapain gitu ya supaya bisa meet requirement gitu. Nah, oke. Saya lanjutkan. Nah, dari survei yang dilakukan oleh Apindo gitu ya. Kenapa sih kok katanya di satu sisi ya. Di satu sisi pemerintah selalu bilang tenaga kerja itu banyak, jutaan. Tadi Pak bilang 140 juta orang. Tapi dari sisi industri itu selalu bilang susah banget sih nyari employee gitu, susah banget nyari karyawan. Bahkan ya, yang saya alami sendiri aja ya, kita itu interview satu posisi itu bisa interview sampai 10-12 orang tuh kadang juga belum nemu klik gitu. Kecuali kalau profesional hire ya, adik-adik ya, kalau profesional hire mungkin kita interview 2-3 orang udah pasti langsung dapat gitu ya, karena skillnya sudah meet requirement. Kalau fresh graduate itu susah sekali gitu. Nah, ternyata itu karena limited availability dari skill worker tadi gitu ya. Jadi ada gap gitu ya antara yang dibutuhkan sama industri dengan yang diberikan oleh kandidat gitu. Sehingga ya akhirnya begitu deh, supply-nya banyak, demand-nya kurang. Jadi sangat selektif gitu. Mencarinya jadi sangat selektif gitu. Nah, ini cukup challenging ya buat teman-teman adik-adik sekalian yang mungkin ada di tahun-tahun terakhir dan bersiap-siap untuk mencari lapangan pekerjaan. Nah, terus gimana dong Kak Renata atau Bu Renata selain kuliah dan IPK yang bagus? Nah, kenapa saya sebutkan di sini kuliah yang benar dan IPK yang bagus? Gitu ya. IPK bagus itu memang menurut saya sih semas sekarang ya, karena kalau kami industri itu nyari karyawan tuh yang pertama dilihat itu IPK-nya dulu sih, nggak bohong lah itu nggak bohong lah itu. Yang pertama itu IPK, yang kedua itu kampusnya mana gitu. Kalau misalnya ada 3 kandidat yang bagus, IPK-nya misalnya sama gitu ya, misalnya 3,6 gitu, sama-sama 3,6 atau 3,5 gitu. Kampusnya mana dulu gitu. Nah, kalau kampusnya statusnya jelas gitu ya, mungkin kami akan lebih memilih yang itu. Jadi memang jangan sampai salah kuliah gitu ya, karena kampus itu tidak bisa dipungkiri saat ini masih menjadi salah satu pertimbangan kami untuk mencari tenaga kerja. Terus apalagi nih kan sekarang teman-teman adik-adik sudah benar nih kuliahnya di UNER ya seperti saya. Jadi udah dapat 1 tiket lah ya, 1 poin gitu, kampusnya udah benar. IPK ya dong, masa di bawah 3 nggak zaman ya sekarang. Kalau IPK di bawah 3 itu malu. Kenapa malu? Karena kompetitornya banyak gitu ya. Nyari kerja, jadi kalau bisa tuh jangan di bawah 3 lah gitu. 3 itu ambang batas aman gitu ya. Kalau bisa lebih oke, ya. Kemudian apalagi? Nah, slide ini sebenarnya inti dari diskusi hari ini gitu ya. Teman-teman, ada beberapa hal yang teman-teman itu harus perhatikan. Ini saya mau bahas satu persatu nih, satu poin demi satu poin. Yang pertama itu strategi ya, kita mesti bicara, mesti harus open mind. Ya, mentalnya itu harus open mind.
Artinya nggak kekeh dengan yang diketahuin gitu. Kadang kalau saya lagi interview itu sebel juga gitu ya kalau ada anak-anak mahasiswa atau lulusan mahasiswa yang waktu kita interview gitu ya diajak diskusi apa dimintain pendapat terkait hal yang sifatnya itu case gitu. Nah, kalau udah sifatnya case kan pasti memang nggak bisa kekeh sama buku gitu ya. Mesti harus sedikit berimajinasi atau sedikit memakai logika bagaimana case ini bisa solve gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita belum punya experience di dunia pekerjaan, nggak ada masalah. Logic thinkingnya yang jalan aja gitu, sehingga kalaupun keliru nanti dikasih masukan itu masih bisa terima. Jangan kekeh gitu ya. Menurut buku begini, menurut teori begini, nggak bisa begitu. Karena pada prakteknya teori itu mesti harus dikombin dengan praktisi gitu, sehingga menjadi satu eksekusi yang bagus, gitu kan ya. Nah, sikapnya bagaimana gitu ya? Sikapnya harus aktif adik-adik ya. Jadi nggak ada cerita karena kita itu karyawan baru atau kandidat baru atau kalau nanti kita masuk ke intern itu kita cuma statusnya intern, terus kita bersifat pasif. Nunggu kalau dikasih pekerjaan atau nunggu kalau ditanyain. Nah, itu udah masuk di list yang paling terakhir itu. Kalau udah begitu. Kenapa? Karena dengan kita menunjukkan sifat aktif, itu sebenarnya kita mau menunjukkan bahwa kita itu punya encourage atau keinginan untuk tahu lebih banyak gitu. Nanti kalau salah gimana Bu? Gitu. Ya nggak apa-apa salah. Kalau di company kami itu celebrate the mistakes. Jadi orang salah itu tidak dihukum. Orang salah itu malah diselebrate. Kenapa? Karena berarti dia berani mencoba dan berani memperbaiki gitu. Kalau zaman dulu gitu misalnya kita bikin salah, zaman saya sih ya, bikin salah tuh udah pasti takutnya nunduk aja gitu, udah nggak berani ngebantah. Tapi era sekarang nggak begitu gitu, karena eranya sudah sangat transparan gitu ya, Gen Z, Gen Y itu sudah lebih open, jadi kami para pimpinan itu juga menjadi lebih open gitu ya. Jadi diskusi itu penting. Kalau nggak tahu tanya, kalau punya ide ngomong gitu. Jadi jangan disimpan sendiri. Terus perilakunya bagaimana gitu? Perilakunya harus willingness to do more. Artinya jangan hanya bekerja sesuai skopmu saja. Membatasi diri untuk pekerjaannya saja jangan. Karena kita nggak pernah tahu gitu ya, we never know ada nanti tiba-tiba ada opportunity yang masuk. Terus kita dianggap orang yang pakai kacamata kuda kan sayang. Tapi kalau kita mau willingness to do more, tuh mau mengerjakan atau membantu bagian lain atau ringan tangan ya gitu ya, membantu atau mau bekerja sama dengan bagian yang lain walaupun itu bukan bagiannya, orang itu akan notice gitu. Ya. Terus jadi mesti harus punya social intelligence gitu ya. Jadi aku mesti masuk di area mana, terus caraku masuk di area tadi seperti apa gitu. Sikap yang harus aku tampilkan itu bagaimana. Jangan juga sok tahu gitu ya kan orang jadi sebel gitu. Jadi behave itu penting gitu ya. Cara kita bersikap, cara kita berbicara, cara kita menempatkan diri itu penting banget. Makanya social intelligence itu memang menurut saya sih must have ya, bukan nice to have ya, tapi need to have. Dan ini banyak ilmunya, teman-teman bisa lihat di YouTube, bisa lihat di buku, banyak lah ini. Googling itu banyak banget. Yang kedua, mentalnya kayak apa? Mental perubahan mindset dari mahasiswa menjadi pekerja. Teman-teman adik-adik, kalau dulu waktu kuliah kita itu membayar gitu ya, kita membayar SPP ya. Kalau jadi pekerja kan kita dibayar. Jadi memang mindsetnya harus berubah gitu, nggak bisa lagi kerja seenaknya, nggak bisa lagi bekerja seperti pakai pikiran kita sendiri. Nah ini aku mau cerita. Kebetulan aku kemarin habis konseling gitu ya, anak yang relatif baru, pinter banget, luar biasa pinter. Tapi dia pakai style itu stylenya dia. Saking pinternya, bahan presentasinya itu tidak ada yang tahu. Itu sampai aku bingung kalau waktu aku ini kamu maksudnya apa? Maksud saya tuh begini loh Bu, begini gitu. Terus saya nangkap maksudnya. Tapi kalau itu di-present untuk minta approval, itu nggak akan dapat approval. Saya bilang ke orangnya, ke anak tadi gini, Dek, kamu tuh pinter banget. Tapi kamu pakai backgroundnya kepalamu. Kamu nggak pakai background overview kepala yang kamu ajak ngomong. Jadi hal yang sangat sederhana, itu jadi kesannya ruwet banget gitu. Gue nggak mau tanda tangan, karena aku masih belum firm dapat tujuannya apa.
Bu, tapi ini penting ya, nggak bisa. Pokoknya sampai kamu bisa tuangkan itu supaya orang lain itu tahu, baru aku mau tanda tangan, gitu ya. Akhirnya sepertinya dia kesulitan, gitu ya, karena memang selalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Akhirnya kita bantu lah ya, kita bantu. Ini maksudnya apa? Maksudnya tuh ini loh Bu, gitu. Nah, kenapa nggak kamu tulis maksudmu aja? Terus ini angkanya dari mana? Angkanya tuh dari perkalian ini. Backgroundnya kan nggak penting. Yang penting itu adalah endingnya. Terus kita bantu. Sampai akhirnya dari 2 halaman penuh yang sangat rumit, itu cuman di summarize gitu ya, high level summarize, itu cuma masuk di 8 garis. Dan semua orang bisa paham. Dan keluar aja tuh tanda tangan 400 juta gitu ya maksudnya. Jadi kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang ini yang saya bicara ini ya, bicara mindset itu, yang kita keluarkan itu kalau jadi pekerja itu adalah kita berlatih melihat lawan bicara kita. Atau kita berlatih melihat siapa sih yang menjadi audiens atau yang apa ya, yang membaca materi kita. Sehingga kita akan bisa nyesuaiin gitu. Misalnya ada orang IT. Orang IT bikin program, kan ruwet ya biasanya programnya IT. Kalau dia menerangkan ke manajemen yang sifatnya awam, general, dengan bahasa IT, come on, nggak ada yang tahu. Makanya kadang-kadang kalau kita disuruh sama IT, coba bahasanya bahasa Indonesia aja. Itu maksudnya bukan bahasanya literally Indonesia, tapi pakailah bahasa human yang biasa aja. Jangan pakai bahasa sistem. Nggak ada yang ngerti gitu. Nah, itu berarti artinya latihan mindset-nya adalah mesti harus menjadi mindset pekerja yang tahu persis bahwa semua ideas atau hal yang kita mau sampaikan itu kita itu jualan. Kita menjual gitu ya, menjual itu either ke peers, menjual ke atasan atau ke manajemen yang lebih besar. Sehingga kalau kita persepsinya begitu, kalau kita persepsinya menjual, ya berarti harus dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh calon pembeli kita tadi. Gitu ya, kurang lebih begitu penjelasan mentalnya. Kemudian sikap. Sikapnya mau nggak mau harus adaptif. Teman-teman adik-adik semua ya. Seperti kalau dulu kita di apa namanya di marketing, ya mesti adaptif, mesti gimana sih cara melakukan influencing yang benar gitu ya supaya kita bisa jualan gitu ya. Terus kalau jadi operation gimana caranya kita bisa bersikap firm gitu ya, aturan nggak digoyang gitu supaya nanti prosesnya menjadi prudent gitu. Itu kan harus berubah-berubah tuh adaptif. Nah, itu memang mau tidak mau harus dimiliki. Jadi nggak boleh bilang, gue tuh emang orangnya begini. Kalau lu mau terima, oke. Kalau nggak usah. Nggak bisa begitu, teman-teman ya, adik-adik semua ya. Kalau kita kerja, memang kita yang harus menyesuaikan dengan lingkungan. Nggak boleh lingkungan yang menyesuaikan sama kita. Jadi kebayang ya, kalau setiap individu di lingkungan pekerja tadi mempunyai sifat adaptif, organisasinya jadi hidup. Gitu ya. Kemudian yang kedua perilakunya adalah communication skill. Ini juga salah satu yang need to have, is must ini. Jadi kalau kalian pinter, adik-adik pinter, tapi adik-adik juga tidak bisa menyampaikan apa yang ada di kepalanya adik-adik seperti tadi yang aku ceritain, ya dianggap nerd, ya dianggap orang aneh gitu. Dan akhirnya tidak akan diajak diskusi atau kalau mau kemana-mana juga nggak diajak gitu ya, karena dianggapnya orang aneh gitu. Tapi kalau kita bisa menyampaikan, nggak perlu terlalu pinter sih, communication skill ini bisa berlatih ya teman-teman ya. Apa namanya, saya dulu juga nggak bisa langsung pinter kayak sekarang. Waktu di awal juga ikut kursus segala supaya bisa menata tata kalimat. Dulu gaya bahasa itu ruwet banget, ngomongnya cepet, intonasinya nggak ada gitu ya. Tapi dengan beberapa kursus, maka bicara itu bisa lebih tertata, dan bisa dimengerti sama lawan bicara seperti sekarang ya. Yang nomor 2 berikutnya adresnya adalah networking. Nah, teman-teman adik-adik semua jangan salah. Kalau kita kerja itu jangan kerja sendirian. Jangan cuman kenal sama bagiannya doang. Bikinlah networking yang seluas-luasnya. Bikin pertemanan yang seluas-luasnya dengan bagian lain, dengan divisi lain, dengan perusahaan lain, karena ini sangat besar manfaatnya. Ya, ketika misalnya kita harus dealing sama sesuatu atau bidang apa gitu ya, kalau kita udah kenal tuh kan jadi enak. Karena di organisasi itu kerja nggak bisa sendiri. Kerja itu butuh satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi kalau kita sudah kenal, bro bantuin dong, gue nggak bisa ini nih, itu langsung bisa klik gitu. Gampang deh sis, gitu. Ntar gue bantuin gitu. Tapi kita kalau nggak kenal, nggak terbiasa networking, akhirnya jadi pakai cara yang formal.
Kalau cara yang formal hari gini, kayaknya bisa ditaruh di prioritas nomor bawah gitu ya, nomor 18, 19, 20 gitu. Tapi kalau kenal, udah tinggal bro bantuin dong sis, bantuin dong, itu bisa langsung masuk di prioritas yang langsung bisa dikerjain. Itu kadang-kadang memang tidak bisa dipungkiri ya, Bapak Ibu teman-teman adik-adik semua ya, berhubungan dengan kalau sekarang kami gitu ya, berhubungan dengan salah satu kementerian gitu ya, ya memang akhirnya butuh networking, kalau nggak susah gitu. Kemudian sikap mental yang ketiga, mesti tough ya teman-teman adik-adik semua ya. Bicara tough itu ya nggak boleh cengeng ya. Kalau ngomongin cengeng, contoh gitu ya, pertama kali dulu saya jadi MT ditanyain tuh sama GM-nya, Renata, kamu mau ditempatin di mana gitu. Boleh milih Pak, bilang. Bebas. Aku di Astra dulu ya, kamu mau ditempatin di mana, bagiannya apa, bebas. Dia bilang, waduh, kan nggak punya bayangan ini company segede apa ya Astra ya teman-teman adik-adik ya, itu very huge corporation ya. Aku bilang, saya tuh kan dulu tahunya cuma Malang sama Surabaya ya, sama Kediri sama Madiun lah, pokoknya daerah-daerah itu aja. Tempat rumah saya di Malang, kuliah saya di Surabaya, papi saya keluarganya di Madiun, mami saya keluarganya di Kediri. Ya udah itu aja tuh kota yang tahu. Di luar tuh saya nggak ngerti apa-apa. Parah ya. Ke Jakarta pun juga waktu kerja aja baru pertama kali ke Jakarta tuh. Tuh mau ditanya sama GM saya begitu, saya bingung teman-teman adik-adik. Milih yang mana? Dan nggak boleh di Jakarta waktu itu ya. Teman saya ada yang milih ke Palembang, ada yang milih ke Kalimantan, ke Pontianak. Saya pilihnya Bandung. Kenapa kok Bandung, Renata? Saya belum pernah ke Bandung, Pak. Culun banget ya alasannya. Tapi memang benar saya belum pernah ke Bandung waktu itu. Jadi akhirnya saya di-assign untuk OJT di Bandung. Di Bandung kan mesti harus ketemu sama orang baru nih, anak baru bisanya apa. Nah kadang-kadang gitu ya, karena kita memang anak baru, tapi kan kita nggak boleh menunjukkan kepolosan kita gitu ya di environment yang sebenarnya di cabang Bandung atau di cabang utama Bandung. Ya kita mesti harus bisa bawa diri. Ditanyain macam-macam sama kepala cabangnya, ya mesti harus cool, dikasih kerjaan yang luar biasa banyak gitu ya, udah ya mesti cool, belum selesai ini disuruh ke sana disuruh ke sini gitu ya. Kalau mungkin mahasiswa saya waktu itu nangis kali ya, karena nggak ngerti tapi mesti harus selesaikan pekerjaan seperti karyawan yang lain. Ya udah ajar aja gitu ya, sekalian lah, udah jauh dari orang tua, nggak kenal siapa-siapa, ya udah aja, nggak bisa mundur kan, pantang kan mau mundur, jadi ya udah adanya cuma satu, maju. Nah, jadi kadang-kadang memang ngalamin kesulitan, iya pasti ngalamin kesulitan, apalagi di dunia yang kita fear of unknown ya, jadi kita tuh nggak ngerti apa-apa gitu ya. Ya sudah gitu, kalau ada waktu saya minta waktu ke pimpinan, sesi konseling gitu ya, untuk bertanya. Cara bertanyanya pun juga harus ditata kalimatnya supaya nggak kelihatan childish. Nah itu mesti memang perlu ini ya, perlu mental yang kuat lah, adik-adik teman-teman ya. Terus kemudian sikapnya seperti apa? Sikapnya mesti kreatif. Karena pimpinan itu pasti akan nanya, menurut kamu bagaimana? Itu udah pasti tuh. Kalau kita datang ke pimpinan, cuma bawa masalah, kita akan distempel kita itu orang yang nggak punya ide, atau distempel orang yang cuma pesuruh, gitu, pekerja, gitu ya. Karena taunya cuma bekerja, tapi nggak bisa mikir. Gitu. Nah jangan begitu, lulusan UNER nggak boleh begitu. Jadi kalau ada masalah gitu ya, terus kita datang ke atasan, itu kita mesti kreatif, kita mesti nyiapin dulu 1, 2, 3 alternatif solusinya. Jadi mesti kreatif. Terus waktu datang ke pimpinan ngomong, masalahnya ini saya punya solusinya 1, 2, 3. Pasti benar? Belum tentu. Bisa juga 3 solusi yang kita sebutkan tadi salah semua. Tapi nggak apa-apa. Karena itu berarti teman-teman sudah menunjukkan kelasnya teman-teman. Kalau teman-teman itu tidak sekedar pelaku aja yang nggak bisa mikir gitu ya. Nah jadi memang harus dilatih mulai sekarang ya, sejak teman-teman adik-adik kuliah itu mulai harus dilatih berpikir kreatif. Mungkin di keseharian aja gitu, di masalah-masalah keseharian aja. Jadi jangan nunggu keputusan, tapi kita berlatih untuk memberikan usulan keputusan apa yang diambil. Itu akan sangat bagus. Terus perilakunya mesti disiplin. Kadang-kadang kita nyepelin gitu ya, misalnya meeting apa gitu ya, sama di UK apalah misalnya teman-teman adik-adik ikut UK Kempo kayak atau apa di BEM atau di Senat atau apa gitu ya. Berlatihlah disiplin. Kalau meetingnya atau janjiannya ketemu jam 3 sore, jam 3 sore. Jangan jam 3 lebih, jangan jam 3 tepat.
itu akan melatih kita untuk disiplin di semua aspek, mulai dari yang paling kecil. Ya, karena kalau enggak nanti teman-teman terbiasa ngaret itu jadi nggak bagus. Karena kalau di kantor atau di organisasi ya, waktu itu tight banget gitu. Jadi jam kantor tuh jam 9, ada meeting 10, 11, 12 sampai nggak napas ya. Itu sudah terbiasa harus tight. Jadi kalau datang meeting terlambat itu biasanya di kami itu malu gitu ya. Jadi teman-teman bisa berlatih mulai dari sekarang ya. Yang terakhir, address-nya do the best, jangan kasih setengah-setengah. Kalau bisa lebih, kenapa cuma ngasih separuh sih, gitu ya? Jadi mesti harus the best, gitu. Nah, terus yang berikutnya, kotak yang kedua adalah mempelajari karakteristik dunia usaha. Ingat teman-teman, di dunia kerja itu semuanya serba kompetitif. Even kamu punya teman, gitu ya, bestie gitu ya, misalnya sama-sama pekerja, even kamu tuh berkompetisi dengan bestimu, gitu. Jadi teman is teman gitu. Tetapi bicara performance, karena kita itu dilatih untuk memberikan performance yang baik, itu hal yang lain. Jadi performance itu harus benar-benar bagus. Sehingga mulailah berlatih kompetitif dari sekarang. Ketika kalian misalnya disuruh ngumpulin tugas hari Selasa, ya kalau bisa Senin dikumpulin, kenapa harus nunggu Selasa? Gitu ya. Kalau misalnya targetnya, misalnya let's say, aku nggak ngerti ya, nggak paham ya, misalnya targetnya mesti harus bikin summary 1000 kata gitu ya, misalnya itu minimal 1000 kata ya, kenapa harus dipas-pasin 1000 gitu, kenapa nggak 1500 gitu, itu kan melatih daya pikir kita. Jadi memang mesti harus berlatih kompetitif gitu ya, mulai dari sekarang gitu ya. Yang kedua, ini yang nggak enak nih. Di organisasi ya, mungkin kalau di di UNER juga mungkin di tataran office-nya semuanya ada standar, semuanya ada aturan, semuanya pakai memo. Kalau ada kegiatan yang tidak ada dasar memonya, tidak ada dasar proposalnya, tidak ada dasar SOP-nya, itu pasti kena audit. Jadi kita tuh bergerak itu di koridor yang memang sangat banyak sekali aturannya. Bu, jadi nggak bisa kreatif dong, Bu, kalau ada banyak sekali aturan. Nah, beda antara kreatif dengan aturan. Aturan itu adalah pagar supaya kita tidak melanggar. Tapi kalau di tengah-tengahnya ini, itu adalah area bermain kita. Kita masih boleh kreatif, asal tidak boleh keluar dari pagar, gitu ya. Nah, mungkin mesti harus mulai belajar itu. Jadi ketika kita dari sekarang masih harus cek apakah ini sesuai dengan rule atau enggak, gitu ya. Apalagi kalau perusahaannya nanti sudah ikut ISO. Nah, itu udah semuanya, semua aspek lah itu pasti ada guidance-nya, ada guideline-nya. Yang terakhir, yang ketiga itu timeline. Nah, ya tadi sekarang teman-teman juga sudah mulai latihan lah ya, semua ada deadline-nya. Di sini juga di tempat bekerja mulai nggak ada itu pekerjaan yang kapan selesai, terserah kamu deh, itu nggak ada itu. Itu nggak ada, semuanya ada time frame-nya. Mau seminggu, 2 minggu, sehari, 1 jam gitu ya. Bahkan kalau saya minta kerjaan ke tim saya gitu ya, Dek bisa bantu bikin ini nggak gitu. Oh report ini ya Bu, iya. Bisa Bu, kamu perlu berapa lama? Nah itu pasti saya tanya. Pasti itu saya tanya. Kira-kira butuh waktu 3 jam Bu. Kalau 3 jam masih masuk di waktu saya, aku bilang oke. Kalau dia bilang Bu kira-kira 1 hari, aku bisa minta nanti malam nggak? Nah itu berarti timeline-nya dia terlalu lebar gitu ya. Nah itu pasti semua ada timeline-nya. Ya kan sama aja kayak gajian kan setiap bulan gajian, maka setiap pekerjaan juga selalu ada batasan maksimal waktunya. Dan yang terakhir, karakteristik dunia usaha itu selalu semua diukur dengan output. Apapun bagian teman-teman, mau bagian produksi, mau bagian di HRD, mau bagian di IT, mau bagian di procurement, mau di bagian apa aja, itu semua ada outputnya. Ya, tadi pagi saya barusan ketemu dengan Kemenaker memberikan paparan juga semua kepala bidang di Kemenaker tadi dikumpulkan dan saya kasih paparan mengenai productivity gitu ya. Itu juga mereka banyak diskusi bertanya terkait pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kualitatif. Tuh, apa yang bisa diukur. Nah, jadi saya sampaikan juga semuanya harus bisa diukur. Jadi teman-teman, adik-adik semua mesti harus mulai berlatih mengukur produktivitasku nih. Outputku gimana. Kalau dikasih tugas 5, selesai nggak dalam waktu seminggu. Atau bisa lebih cepat, atau perlu lama. Gitu ya. Itu tuh mesti harus mulai berlatih dari sekarang. Nah, cara yang paling mudah untuk berlatih semua itu sebenarnya yang saya lingkarin ini adik-adik. Ikut organisasi kampus. Jangan kuliah aja.
Kuliah aja itu bagus ya, kuliah doang itu bagus, tapi akan lebih bagus kalau teman-teman itu ikut organisasi. Karena ini juga pertanyaan yang pasti, saya jamin deh, pasti ditanyain sama semua interviewer. Kalau tanya interview kandidat baru, fresh graduate itu pasti tanya, kamu dulu waktu di kampus organisasinya apa? Jadi bagian apa? Terus peranmu bagaimana? Gimana kalau kamu mengalami masalah? Cara kamu handling tim gimana? Terus gimana kalau ada output yang tidak sesuai dengan target? Kamu way out-nya apa? Itu ditanyain pasti. Karena itu akan mereflek, jawaban dia itu akan mereflek kira-kira kalau nanti masuk ke industri atau ke organisasi, mereka bisa adjust nggak ya? Gitu, adik-adik. Jadi penting sekali latihannya itu ikut organisasi kampus. Apa aja kegiatan ikutin aja. Karena di situ teman-teman akan latihan konflik manajemen. Ketemu orang yang tidak sepaham, tapi mesti harus menyelesaikan masalah. Ketemu orang yang tidak disenengin, nyebelin, tapi mesti harus kerjasama. Gitu ya, berlatih, deadline-nya ketat, besok harus apa, harus apa. Nah itu semuanya ada di organisasi kampus. Jadi kuliah oke, ikut organisasi akan jauh lebih bagus. Dapat ya teman-teman ya, adik-adik semua ya. Jadi semua yang ada di kotak Magenta ini itu adalah mandatori menurut saya yang teman-teman mesti harus pelajarin. Dulu nggak ada beginian, webinar, seminar dulu nggak ada beginian. Seingat saya waktu saya jadi BEM ya, waktu itu ya, itu seminarnya makroekonomi gitu ya, industri, peran-peran begitu yang sifatnya global-global. Dulu saya nggak dapetin yang kayak begini itu. Jadi memang berlatihnya akhirnya learning by doing. Sekarang mungkin lebih enak gitu karena kampus membantu memfasilitasi supaya teman-teman lulusan itu siap bekerja. Itu kan bagus banget nih sekarang progresnya. Teman-teman juga dengan mudah googling. Zaman dulu mah ada Google, handphone juga masih belum ada dulu. Jadi sangat susah aksesnya untuk mendapatkan informasi. Belinya ya dari buku aja gitu. Dan mesti harus berlatih sendiri. Nah teman-teman karena sekarang eranya sudah sangat terbuka, harusnya yang di dalam kotak Magenta ini teman-teman jauh lebih jago menurut saya. Ya by nature pasti akan jauh lebih jago daripada dulu zaman saya waktu pertama kali jadi fresh graduate. Itu saya lanjut. Nah, ini aku kasih gambaran tadi Bu Lina sempat bilang ya terkait internship. Nah, iya ini internship ini yang duduk-duduk di sini nih ya. Ini sekarang sebagian jadi karyawanku, jadi timku sekarang. Jadi teman-teman total peserta magang itu sampai tahun 2022 gitu ya. Di heavy-nya itu baru 2021, 2022 gitu ya. 2022 aja ya, ini 2023 juga ada lagi. Itu kurang lebih sekitar 200 orang. Dan sebagian sekitar 20-22% itu jadi karyawan di Antaraja. Contoh aja nggak usah jauh-jauh lah, di divisiku aja. Di divisiku aja itu separuh, hampir separuh itu semua mantan intern. Kenapa kok intern gitu? Karena kalau jadi intern tuh kan jadi intern 3 bulan gitu ya, 6 bulan. Kita tuh bisa lihat gitu. Mereka kerjanya kayak gimana, terus deliverable. Karena intern kita kan bukan intern yang nyiapin kopi, suruh fotokopi gitu ya, nyiapin minum, bukan begitu tuh. Intern kita tuh dikasih target. Beneran dikasih target internnya. Kerja juga kerja bener. Targetnya hari ini mesti harus bikin laporan apa, bikin apa, gitu ada jelas. Sehingga dari 3-6 bulan tadi kita bisa mantau mana sih anak-anak yang potensial gitu ya, yang bisa direkrut jadi karyawan. Dan iya, separuh dari karyawanku, hampir separuh itu semua mantan intern. Bahkan kadang-kadang saya sempat telepon Budin itu, Din ada nggak Din yang mau jadi intern, Din ini gua buka lowongan ini, Din ada nggak nih yang mau jadi karyawan gitu ya, karena memang ya banyak banget intern, tapi kok aku lihat dia kok nggak ada unernya nih ya gitu ya. Jadi akhirnya aku kontak Budin Mardia gitu, minta orang gitu ya, karena kalau dari UI ada, UGM ada, Atmajaya banyak gitu ya, unernya kok nggak ada nih. Di kadang saya kontak Japri langsung ke Budin Mardia gitu ya. Nah, lokasi pemagangannya ada di kantor pusat. Kalau di kantor pusat berarti di head office. Kalau di cabang itu berarti di semua cabang kita di seluruh Indonesia. Terus area pemagangannya apa gitu ya? Area pemagangannya itu kalau di back office atau supporting itu ada bisa di finance. Ini ada anak uner yang di finance, anak manajemen yang kemarin aku placement di sana. Terus ada juga yang di HC, ini banyak banget anak HC. Berarti manajemen ya, bisa manajemen, ada anak hukum juga yang ada di sini. Terus ada dari IT gitu ya. Kalau IT memang mesti harus background-nya IT ya teman-teman ya. Adik-adik, General Affair ini background-nya bisa macam-macam. Semua jenis pendidikan itu bisa masuk ke General Affair.
Bisnis proses manajemen juga begitu, karena ini menggunakan logic thinking, jadi semua aspek pendidikan fakultas apa aja bisa masuk di bisnis proses manajemen. Di legal, nah ini harus hukum. Kemarin satu anak intern sudah saya lanjutkan, jadi kalau di operation itu tadi saya sudah sampaikan ada kurir, ada leader, ada koordi. Koordinator itu memimpin beberapa kantor. Nah itu teman-teman bisa masuk mulai di level itu. Ya, habis kurdi ada area manager, ada hub manager, ada regional manager. Teman-teman bisa masuknya di area itu. Bidang pendidikannya apa? Itu any kind of bidang. Memang sih dibutuhkan yang logistik, tapi nggak perlu. Karena semua bidang itu untuk level Kordi yang kemarin kita baru ngadain MT buat Kordi itu ya banyak banget kok backgroundnya. Ada yang dari Unbra, dari mana-mana. Jadi kita latih aja di dalam gitu ya. Yang penting teman-teman punya logic thinkingnya itu jalan gitu. Jadi silakan kalau nanti ada apa namanya lowongan pemagangan, teman-teman aku buka seluas-luasnya, nanti aku bisa WA Mbak Ratna atau lewat Budin, kita open untuk intern. Dan internnya itu beneran intern ya. Jadi bukan intern yang acek-acek gitu ya. Nah, coba ini sekarang aku spill kantornya head office kayak apa sih gitu ya. Nah, ini kantor head office. Nah, ini kantor yang teraja ya, adik-adik ya, karena kita memang digital company, jadi emang kantornya itu bukan seperti kantor-kantor pada umumnya gitu. Ada cozy dan tempatnya di mall, gitu ya. Jadi kerja bisa ngadep-ngadep bentar lah ya di mall gitu. Oke, sorry. Nah, ini yang tadi alur internship ya. Kalau ada yang pengen bertanya tentang alur internship di Antraja itu kayak gimana gitu ya. Jadi bedanya di kami, karena kami itu waktu mencari intern itu kan kita pengen intern yang nanti bisa dipakai sebagai karyawan. Jadi memang di awal itu pasti ada proses seleksi dulu. Jadi awal aja mau masuk intern aja harus diseleksi dulu. Kalau nggak lolos ya berarti nggak boleh masuk intern. Kalau lolos itu akan masuk di proses induction. Gitu ya. Kalau inductionnya lolos nanti baru proses pemagangan 3 sampai 6 bulan. Nah, di sini nanti dikasih target tuh ya, adik-adik ya, semuanya kerjanya seperti kerja beneran, jadi nggak kerja yang ecek-ecek. Jadi, tapi tetap dengan batas-batas kewajaran ya. Nah, terus dikasih guidance juga, cara bekerjanya gimana, cara monitoringnya bagaimana tuh diajari sama mentornya nanti. Kemudian setelah 3 sampai 6 bulan nanti akan dilakukan evaluasi pemagangan. Nah, setelah lolos itu nanti akan dikasih sertifikat magang. Kalau ada kesempatan, maka akan dilakukan interview. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan staff, itu pasti, itu udah pasti saya garanti, saya ngambilnya dari intern dulu. Kalau dari intern nggak ada, baru saya nyari dari luar. Dan itu sudah disepakati semua sama manajemen. Jadi kalau kita mau nyari karyawan yang fresh, kita ngambilnya dari intern. Ya, jadi kalau sudah lolos final interview ya boleh deh join sebagai employee di kami gitu. Jadi intern ini sebenarnya program yang saya lanjutkan sebelumnya waktu di previous company di Dharma, itu di Dharma Group ya, kami sampai dapat penghargaan dari Pak Jokowi. Waktu itu Pak Jokowi datang karena kita konsisten melakukan internship selama dari tahun 2017 kalau nggak salah waktu itu. Jadi pada waktu semua industri masih belum common melakukan intern, kami sudah come up dengan program intern duluan gitu ya, sehingga akhirnya di tahun 3 tahun kemudian itu Pak Jokowi datang dan memberikan penghargaan, itu satu-satunya perusahaan manufaktur waktu itu yang dapat penghargaan konsisten melakukan internship. Nah, pola itu kami lakukan juga di Antaraja gitu ya. Jadi peserta yang dinyatakan lulus akan diberikan sertifikat kepesertaan magang, terus diberikan prioritas untuk mengikuti proses seleksi karyawan. Apabila lulus, maka diberikan surat perjanjian kontrak karyawan, gitu ya. Kalau yang nggak lulus, ya diberikan sertifikat kepesertaan pemagangan. Karena rasanya sekarang di CV itu dicantumin ya, teman-teman yang fresh graduate itu pernah intern di mana, pernah intern. Itu juga kami seleksi sih, apa namanya, menjadi salah satu bahan pertimbangan juga, gitu. Oke. Lanjut, nah sekarang masuk di Q&A. Mungkin saya spill sedikit ya, gimana sih proses pemilahan paket di Antaraja itu, gitu ya. Nah,
Kurang lebih begitu ya teman-teman ya, itu gambaran robotik kita. Jadi kita juga semi automation untuk pemilahan paketnya udah nggak lagi pakai orang, suka dilempar-lempar gitu ya. Jadi ini udah kelihatannya ada box-boxnya. Jadi nanti robotnya ini setelah didetek sama mesin ini QR-nya akan masuk ke kotak-kotak sesuai dengan tujuannya. Dari kotak-kotak ini nanti karungnya diikat, terus dimasukin ke conveyor dan diangkut sama truk sesuai dengan tujuannya gitu. Nah, kurang lebih itu materi hari ini. Teman-teman adik-adik sekalian, waktu saya kembalikan ke Mbak Ratna.